Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada produk, yang kedua ada proses, yang ketiga ada lingkungan belajar, dan yang keempat ada konten. Pada video ini, kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas apa itu konten. Konten adalah materi, konsep, atau keterampilan apa yang akan diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Strategi dalam implementasi diferensiasi konten. Yang pertama, pengelompokan fleksibel. Guru memberikan penugasan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, penggunaan sumber daya pembelajaran yang beragam. Guru dapat menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, video, audio, dan media interaktif. Yang ketiga, penugasan diferensiasi. Penugasan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa. Penerapan diferensiasi di dalam kelas. Guru berperan penting dalam merancang dan mengadaptasi konten pembelajaran serta memberikan pemahaman terkait dengan fakta dan prinsip. Siswa berperan aktif dalam mengungkapkan preferensi belajar mereka. Dalam pembelajaran diferensiasi konten, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama adalah kesiapan peserta didik, yang kedua minat peserta didik, dan yang ketiga profil belajar peserta didik. Untuk kesiapan belajar dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama secara konkret, maka perlu diberikan benda-benda yang dapat memberikan pemahaman terhadap keadaan yang nyata. Yang kedua secara abstrak, bisa digunakan gambar dan juga bisa mengerjakan lembar kerja. Selanjutnya, minat peserta didik. Dalam hal ini, guru harus menyediakan tentang topik pembelajaran yang disukai oleh peserta didik. Dan yang terakhir, profil atau gaya belajar. Guru harus memastikan peserta didik dapat belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Misalnya, gaya belajar visual, maka yang harus diberikan adalah dalam bentuk gambar. Dan jika gaya belajarnya adalah auditori, maka yang harus diberikan adalah dalam bentuk audio. Sedangkan gaya belajar kinestetik, yang harus ditekankan dalam hal ini adalah kegiatan melakukan, menyentuh, merasa, dan mengamati langsung yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, menerapkan evaluasi yang tepat. Dalam menerapkan evaluasi yang tepat, terdapat 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penugasan fleksibel. Guru memberikan penugasan yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara yang sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Yang kedua, portofolio siswa. Siswa mengumpulkan sampel karya mereka sendiri yang mencerminkan kemajuan dan pencapaian mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga, penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif berlangsung sepanjang proses pembelajaran, dan penilaian sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian keseluruhan siswa. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang pertama, peningkatan motivasi siswa. Dengan menyajikan materi pembelajaran yang relevan dengan minat dan preferensi siswa, mereka merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peningkatan keterlibatan aktif. Dengan memadukan metode pengajaran yang beragam seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau eksperimen praktis, siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan dukungan sosial. Ketika siswa bekerja dalam kelompok berdasarkan minat atau kemampuan yang serupa, mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sekelas yang memiliki minat yang sama.